Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko Mafini Syarani dengan NPM 24106312300061 dari kelas B. Di sini saya mohon izin kepada Bapak Teguh Pambudi SPD MSC selaku dosen mata kuliah Transformasi Digital dengan Kang Randi selaku asisten dosen mata kuliah Transformasi Digital. Di sini saya izin mempresentasikan tentang web yang telah saya buat, yaitu halodosen.id sebagai platform bimbingan mahasiswa dan dosen. Jadi untuk penugasan saya sendiri yaitu membuat data dosen pembimbing. Jadi pada yang terlihat yaitu page login, itu fitur utama yang tersedia adalah autentifikasi pengguna. Di bagian page login ini terdapat pengguna bisa mengisi username dengan password. Namun jika belum terdaftar, maka terdapat registrasi mahasiswa dan registrasi dosen tersebut. Jadi untuk uh, kode yang dipakai yaitu session untuk memeriksa apakah si pengguna ini sudah login atau belum, dan jika memang belum maka diarahkan kembali ke halaman login. Jadi saya akan coba untuk register mahasiswa yaitu dengan NPM pada mahasiswanya sendiri. Nah, terlihat pada fitur toggle ini atau mata itu untuk privasi seorang pengguna, yaitu kalau dalam seperti ini berarti akan munculnya titik-titik untuk privasi pengguna atau user. Untuk di tanda silang ini, tugas tanda silang ini, itu untuk memeriksa apakah dari pengguna ini benar yang diketikkan passwordnya untuk make sure apakah benar password yang dibuat adalah itu atau bukan. Chat register. Nah, akan kembali ke sini. Namun di sini saya akan login sebagai admin. Ya, jadi terlihat pada dashboard admin tersendiri itu terdapat daftar dosen. Dashboardnya itu sudah terlihat langsung daftar dosen, tambah dosen, kelola user. Jadi langsung dapat sambutan yaitu halo admin, lihat daftar dosen di bawah, hai admin. Nah, untuk tambah dosen tersendiri itu menggunakan kode PHP memproses input dari form dengan metode post, lalu menjalankan perintah insert into dosen, nama dan bidang, value, tanda tanya. Nah, lihat di sini kita bisa menambahkan bidang, itu simpan. Jadi ada dua dosen. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya, selanjutnya itu ada lihat daftar dosen, bisa terlihat di sini. Lihat daftar dosen langsung di dashboard itu di semua user ada, tidak hanya admin aja, ada admin, mahasiswa ataupun dosen tersendiri. Jadi untuk ubah bidangnya itu uh, tinggal ke bagian edit. Nah, di bagian edit tersendiri ini itu uh, menggunakan kode. Pertama-tama mengambil data lama dari si database dengan select berdasarkan ID dosen, kemudian menampilkannya di form. Setelah formnya disimpan, kode menjalankan update dosen set nama, tanda tanya, koma bidang, sama dengan tanda where ID, tanda eh, sama dengan tanda tanya untuk menyimpan perubahan. Jadi bisa saya praktekkan, saya update, itu langsung terupdate, mohon maaf, langsung terupdate di sini. Jadi langsung terupdate di sini. Selanjutnya itu uh, delete atau hapus data dosen. Jadi tadi kan ini karena double, jadi di sini itu menggunakan kode PHP mengambil ID dosen dari URL lalu menjalankan perintah delete from dosen where ID
sama dengan tanda tanya untuk menghapus data dosen tersebut. Jadi kan saya pakai contoh yang ini, push. Ini kita masih bisa edit hanya sampai praktek saja. Nah, langsung berhasil mengupdate dosen. Nah, bagi pada fitur di admin tersendiri ini terdapat kelola user juga. Jadi hanya admin yang bisa kelola user itu untuk melihat siapa saja sih yang sudah masuk gitu. Yang terlihat di sini tadi saya meregistrasi mahasiswa di awal itu langsung tercatat di sini mahasiswa, user mahasiswa. Nah, eh, selanjutnya di bagian kelola user ini, menggunakan daftar dosen dalam tabel HTML lengkap dengan tombol aksi, terus ada role juga, ada nama dan username, itu menggunakan kode mengambil data dari database menggunakan query select, lalu menampilkannya di tabel. Dan kode PHP-nya tersebut untuk bertugas menghubungkan tabel dengan database. Nah, karena hanya admin yang tidak bisa terhapus, terlihat di sini tidak bisa dihapus, tapi namun bisa diedit. Ini dikarenakan karena admin ini kan yang membuat web tersebut. Jadi di sini bisa diubah menjadi edit, di edit user itu role-nya bisa diganti sebagai admin ataupun sebagai dosen seperti itu. Jadi jika kalau mahasiswa ataupun dosen yang mungkin keliru nantinya, itu bisa langsung hubungi ke admin. Ini bisa disimpan perubahan dan langsung tersimpan data usernya. Nah, terlihat eh, da- dari username ini langsung pindah row ke admin. Namun jangan khawatir, masih bisa diubah kembali menjadi mahasiswa, simpan perubahan. Nah, nah jikalau semisal ada ceritanya mahasiswa ini sudah bukan lagi menjadi mahasiswa aktif di universitas tersebut, ini masih bisa dihapus. Mohon maaf, contohnya pakai yang ini. Nah, itu user berhasil kehapus dan tidak terbaca di sini. Nah, selanjutnya ke dashboard. Jadi untuk dashboard pada admin sendiri itu di daftar dosen tersebut ada fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan dari edit dan hapus, namun ada juga bimbingan. Nah, di bimbingan ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang eh, sudah mengajukan bimbingan kepada dosen-dosen tersebut. Jadi di sini terlihat ada detail yaitu yang isinya mahasiswa email, dosen pembimbing, bidang keahliannya, terus bidang yang memang dipilih, terus tanggal pengajuannya. Jadi timestamp-nya. Nah, dari admin tersendiri bisa hapus seperti tadi, bisa bisa melihat detail dan lain-lain. Jikalau memang adanya kekeliruan dari mahasiswa tersendiri yang nanti memang akan melapor ke adminnya. Di sini akan coba saya tampilkan sebagai POV si dosennya tersendiri. Nah, langsung terdapat berhasil mendaftar. Di sini pada dashboard dosen sendiri juga ada kata sambutan halo dengan nama Bapak Teguh Pambudi SPD MSC. Lihat daftar dosen di bawah dan di sini juga ada terdapat dan keterangan dosen. Di sini bisa terlihat, mohon maaf. Di sini bisa terlihat pada dashboard dosen itu hanya ada bimbingan saya seperti ini. Ini bisa melihat sama seperti yang ada di
dashboard admin. Namun dosen sendiri bisa memantau siapa saja yang sudah mengajukan bimbingan ke dosen tersebut. Contohnya, kita ambil dari bimbingan Bapak Teguh, ini terlihat sama seperti yang tadi, ada mahasiswa, tanggal daftarnya atau timestamp-nya, dan aksi. Nah, aksinya ini juga sama seperti tadi, ada detail bimbingan, dan, mohon maaf, dan hapus. Nah, ini bisa dihapus. Nah, langsung pencet hapus. Oke. Nah, itu langsung terhapus di sini. Sudah tidak ada dengan nama Raffi, bisa kembali ke dashboard. Nah, ini sudah saya masukkan beberapa orang, beberapa mahasiswa, mohon maaf. Jadi terlihat, nah ada fitur logout. Di sini saya akan coba untuk masuk ke masuk ke dashboard atau halaman dari user mahasiswa itu sendiri. Masuknya itu. Nah, ini seperti biasa untuk dashboard itu masih ada sambutan, halo Naida Mawadah Nur, lihat daftar dosen di bawah dengan Hai Naida Mawadah Nur sebagai role-nya itu mahasiswa. Nah, di dashboardnya ini terlihat hanya ada daftar bimbingan saja, berbeda dengan dashboard dosen, yaitu hanya bimbingan saya eh, admin yang memang sudah banyak ada edit, hapus ataupun bimbingan lihat daftar bimbingan. Jadi di sini coba saya ajukan daftar bimbingan ke Ibu Meka. Itu langsung ajukan pendaftaran. Jikalau memang terasa apakah saya sudah mendaftar atau belum, ragu, itu bisa dipencet lagi daftar bimbingannya dan langsung ada tulisan kamu sudah mengajukan bimbingan dengan Ibu Meka. Kembali ke dashboard, itu kita akan coba cek apakah sudah masuk atau belum. Langsung tertampil ya Ibu Meka dan lihat bimbingan saya. Nah, langsung masuk di sini Naida Mawadah Nur. Nah, ini bisa dihapus juga ya, Teteh. Ini bisa kembali ke dashboard. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun, di sini saya belum menjelaskan ada fitur logout. Jadi, fitur logout tersendiri ini ada kode sistem. Jadi, menggunakan kode PHP yang sangat sederhana, yaitu memulai dengan session, sama seperti yang login tadi juga memulai dengan session, lalu menghancurkannya itu dengan session destroy, session underscore destroy, dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Nah, seperti ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan presentasikan kepada uh, Pak Teguh dengan Kang Randi. Mohon maaf jika saya terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.